Adapun ajaran langkahan, melangkai kakaknya atau mendahului kakaknya, lalu diadakan ritual, itu adalah suatu bentuk penghormatan. Ana dongeng enthik-enthik, si tumunggul patenono, tumunggul apa dosane, aja dindak kualat, lali dalan ketiwasan. Artinya saudara kita jangan sampai kita dahului, tapi hormatilah dia agar kita tidak mendapatkan musibah. Setahun menikahkan anak 2 kali, yang satu anak kandung dan yang satu anak angkat. Apakah ada pantangannya atau larangannya? Tidak ada. Tidak ada, nggih. Tidak ada. Jadi setahun menikahkan 2 anak, jika tidak ada pertalian darah tidak masalah. Tapi setahun menikahkan 2 anak atau mungkin bersamaan sekaligus bertalian dengan darah, misalnya saya punya 2 anak perempuan, saya nikahkan sekaligus atau setahun 2 kali, ini tidak boleh, harus berganti tahun. Kenapa Romo nggak boleh? Akan berat terhadap pribadi sang wali, karena saya sebagai wali juga akan berat pula untuk mempelainya. Berat dalam arti saya tidak akan mampu dan tidak akan kuat. Musibah akan membayangi seperti itu. Landasannya apa? Yang menjadi patokan adalah anak ini mempunyai kejayaan atau kabejan sendiri-sendiri, yang tidak mungkin saya pikul bersamaan. Maka harus ditunggu setelah 1 tahun anak saya yang pertama menikah, mungkin 2 tahun atau 1 tahun berikutnya baru anak saya yang kedua. Kecuali jika anak 2 tersebut adalah tidak ada ikatan darah, yang satu anak kandung, namun yang satu anak angkat. Ini berarti kalau misalkan anak kandung itu efeknya ke depan bagi si anak itu seperti apa? Apakah kesulitan ekonomi atau sering-sering sakit apa gimana, Rom? Banyak hal. Jadi banyak hal. Sebagai pelaku dalam upacara adat, saya banyak niteni atau mengingat di mana saat saya mendapatkan job manten kembar. Maksudnya manten kembar? Manten kembar ya seperti tadi, dua manten sekaligus itu pasti kalau tidak terjadi perceraian, ini pasti ekonominya yang seret. Kalau bukan ekonominya yang seret, akan jatuh bangun. Kalau tidak jatuh bangun, orang tua atau walinya yang meninggal. Itu pasti, Romo. Pasti. Terus untuk menyiasati, Romo, biar misalkan 1 tahun mau menikahkan 2 orang anak, itu untuk menyiasatinya bagaimana, Romo? Ya, untuk mensiasatinya adalah yang satu dinikahkan terlebih dahulu. Setahun kemudian adakan pernikahan anak yang kedua, sekaligus resepsi. Baru kemudian yang pertama tadi ngikut. Jadi resepsinya mantennya 2, tapi sebenarnya yang satunya sudah menikah duluan. Ini satu. Yang kedua, yang satu diserahkan kepada besan. Jadi kita tidak mau tahu, kita hanya mencukupi segala administrasinya saja, dan kita tidak adang uduk loro. Tidak bancai cah loro. Jadi cukup bancai cah siji wae gitu.
Yang satunya biar besan yang mengatasi, dan saya percaya kalau besan diajak rembukan pasti menerima, karena ya namanya juga si besan pasti tahu keadaan ya, Ini ada pertanyaan lagi Romo dari subscriber, apa benar rumah menantu berhadapan rumah mertua akan membuat kehidupan menantu susah? Itu tidak juga. Jadi juga, kalau rumah menantu dengan rumah mertua berhadap-hadapan itu enggak juga, hanya kadang-kadang kan ini ya secara sosial sajalah, itu secara sosial. Misalnya seperti ini, si mertua dalam kondisi saat kekurangan, nah, tiba-tiba si menantu belanja berlebihan, nah ini loh sosialnya di situ loh. Jadi ya nggak ada pengaruhnya. Gitu. Gini Romo, ini adalah pertanyaan. Awal masuk ke alam gaib, apa yang harus dilakukan? Jadi kalau kita mau berhubungan dengan alam gaib, pertama sekali harus mempersiapkan diri, puasa, mencucikan diri, lalu dengan niat yang kuat, tidak ada niat yang jahat. Misalkan penjenengan mau masuk ke suatu tempat gaib tapi bertujuan untuk mengambil suatu benda pusaka, ini sebaiknya persiapkan dulu. Tapi kalau meminta beda lagi, meminta mungkin di situ ada benda pusaka yang waris penjenengan mau diambil, monggo, lengkapi persyaratannya. Kalau pengen tanpa puasa, tanpa mantra, bisa apa enggak Romo? Kita mau masuk ke alam gaib itu? Untuk masuk ke alam gaib tanpa mantra, tanpa puasa, jika Allah menghendaki, tidak ada hal yang sulit. Namun mengapa saya sarankan untuk tetap ikuti petunjuk serta arahan guru atau pembimbing, agar kita bisa keluar. Jika kita tidak bisa masuk, tidak bisa keluar, maka kita hanya akan menyaksikan jasad terbujur kaku yang dibungkus kain kafan, dimasukkan ke dalam tanah. Artinya nyawa kita yang bisa jalan-jalan ke sana dan tidak bisa kembali lagi ke jasad kita. Ini Romo, rumah itu kan tanda-tanda rumah yang dimasuki makhluk halus itu seperti apa Romo? Jadi misalnya kita masuk rumah, terus kita ini dibututi oleh makhluk halus, itu yang kita rasakan itu bagaimana Romo? Jika Anda masuk suatu rumah, merasakan betapa rumah itu sangat berwibawa, padahal rumahnya tidak begitu besar. Betul. Satu, ini tanda bahwasanya di situ ada makhluk lain yang mempunyai karomah luar biasa. Satu. Kedua, apabila kita masuk rumah dengan adanya debaran, desiran dalam dada, itu tanda bahwasanya kita merasakan di situ ada makhluk lain. Jadi kita terasa Romo, misalkan terasa getaran-getaran kita ada. Karena kalau kita bersimpangan atau berpapasan dengan orang, maka kita hanya merasakan parfum atau apa yang dia pakai. Tapi kalau kita berpapasan dengan atau disambut kedatangan kita oleh makhluk halus, itu akan terasa desirannya. Terus gini Romo, misalkan kita ini kan kadang kan orang itu ada merasa ketakutan lah jika kita ke tempat yang dianggap itu tempat yang angker. Apa Romo yang harus dilakukan untuk menghilangkan ketakutan? Membangun percaya diri. Membangun percaya diri. Yakinkan bahwasanya
Di atas bumi, di bawah langit ini tidak ada satupun makhluk yang sempurna kecuali manusia, ciptaan Allah semata. Dan kita mempunyai daya upaya serta akal dan pikiran yang cemerlang. Jangan takut masuk ke alam, ke tempat-tempat yang angker. Dengan catatan kita berniat baik. Ini kita kembali ke tema awal Romo, masalah leluhur tadi nggih. Nggih. Tanda-tanda orang itu yang termasuk titisan dari leluhur itu seperti apa Romo nggih? Tanda-tanda orang yang mempunyai Titisan yang mempunyai daya dari para leluhurnya. Sangat tampak sekali dari cara dia lelaku. Jadi di usia anak itu rata-rata, maka dia di atas rata-rata. Jadi misalnya anak ini baru usia puluhan tahun, tapi dia berpikiran laksana orang dewasa. Dia rajin melakukan apa yang dilakukan orang tua, bahkan mempunyai lompatan-lompatan pikiran yang bijaksana, bahkan kalimatnya terkadang seperti orang tua. Itu ciri-cirinya seperti itu. Banyak orang seperti itu kalau kita mau melihat dan mau mengetahuinya. Ini ada pertanyaan lagi Romo dari subscriber kita. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan rasa jiwa? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sukmo rogo? Bisa dijelaskan Romo? Sukmo rogo. Sukmo rogo itu adalah kehidupan. Gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau rogo tanpa sukmo, tanpa daya apa-apa, begitu pula rogo tanpa sukmo juga tidak bisa apa-apa. Ibarat madu dan manisnya, ibarat keris dengan warangkanya. Jadi curiga manjing warongko. Ini satu lagi Romo, pertanyaan dari subscriber. Cupu mani astogino, tulis tanpa papan, gumantung tanpa centelan, gung lewang-lewung sangkan paraning dumadi. Niku napa maknane? Cupu manik astogino iku wewadi rahasia Allah, adalah sahadat panetep panotogomo jika diwedarkan. Sedangkan gung lewang-lewung itu wujud yang tidak wujud, ada dan tidak ada, namun bisa berbuat apa saja. Siapa? Tidak lain adalah Allah. Mana ada wujudnya Allah? Mana ada bentuknya Allah? Tapi Allah berada di mana-mana. Gung liwang-liwung artinya suwung, hampa, nol, nihil. Tapi nihil menjadi eka, yang artinya yang tunggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak nampak namun bisa menciptakan apa-apa. Desiran angin adalah karyanya, makhluk di dunia seisinya adalah karyanya. Ini adalah wujud nyatanya. Lantas gumantung tanpa cantelan. Gumantung tanpa cantelan, cedak tanpa senggolan, itu tidak lain adalah Allah. Di mana Allah bersemayam tidak lain adalah di jasad manusia. Di mana? Mungkin di situ, di siku, mungkin juga di dada, mungkin di dalam hati. Jadi Allah bersenda di mana saja, sekujur
tubuh kita. Ini yang disebut gumantung tanpa cantelan, cedak tanpa senggolan. Kita dekat dengan Allah, kita senantiasa berzikir illallah, 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 illallah. Ini dekat sekali dengan Allah. Sampai kita tumak ninah, kita paham, kita merasakan desiran, elusan, kebahagiaan, berkahnya. Namun kita tidak pernah bersentuhan. Bagaimana kita bisa menyentuh?